Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmina Tadia dan rekan saya Brimana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, sebuah kapal kargo terbakar di kawasan wisata Pulau Kubur, perairan Laut Teluk Sawaran, Lampung pada Minggu pagi. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya kapal kargo Samudra Sakti 3. Tugas gabungan KSOP Panjang berupaya memadamkan bagian belakang kapal yang terbakar hingga Minggu sore. Kapal terbakar dalam kondisi tanpa muatan saat menunggu antrian muat di Pelabuhan Panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 26 kru kapal berhasil dievakuasi dengan selamat dan dibawa ke dermaga Pelabuhan Bukit Asam. Enam 19 dievakuasi oleh Takut Alpin Marine. Ya, jadi semua POB 26 alhamdulillah selamat semua. Kemudian saat ini sudah dievakuasi ke PT Bukit Asam di ruang sebelah. Pemirsa, sebuah bengkel motor yang berada di Pademangan Barat, Jakarta Utara ludes terbakar. Warga panik lantaran lokasi kebakaran berada di samping SPBU. Sementara di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditinggal beribadah ke gereja oleh penghuninya, sebuah rumah sekaligus tempat usaha laundry terbakar. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan bengkel motor yang berada di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh isi dalam bengkel. Warga sempat panik karena lokasi kebakaran berada di samping SPBU. Beruntung petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat ke SPBU. Pemilik bengkel mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran lantaran bengkel belum dibuka. Kosong, kita belum buka. Belum buka? Biasanya buka jam berapa? Jam 10, kalau minggu jam 12. Penyebabnya apa Bang? Udah tahu penyebabnya belum Bang? Gimana? Penyebabnya udah tahu? Belum tahu. Sementara itu warga Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat melihat kepulan asap disertai kobaran api dari salah satu unit di lantai dasar bangunan rusun. Saat kejadian para penghuni sedang beribadah ke gereja. Kondisi pintu rumah yang terkunci membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. Warga kemudian mendobrak pintu dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara Pilkades di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten mendadak dihebohkan dengan munculnya asap dari dalam kotak suara. Anehnya ketika kotak suara dibuka, tidak ditemukan sumber maupun penyebab asap tersebut. Pemungutan suara pemilihan kepala desa atau PKDes di Desa Pasir Nangka, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu siang mendadak heboh. Salah satu kotak suara di TPS 7 tiba-tiba mengeluarkan asap, hingga panitia harus membuka paksa kotak tersebut. Namun anehnya saat kotak berhasil dibuka, tidak ditemukan sumber api maupun penyebab timbulnya asap. Namun akibat insiden ini, 4 surat suara di dalam kotak terbakar dan dinyatakan tidak sah. Kalau dugaan sementara kita tidak bisa menduga-duga karena kebetulan saya juga tidak hadir di tempat itu. Yang hadir para saksi dan juga panitia ya. Itu tiba-tiba saja ada api ya. Kita sebagai panitia juga tidak bisa menduga-duga, yang jelas memang proses itu langsung ada api ya. Kita tidak bisa ini kenapa? Ada yang berpendapat karena rokok dan sebagainya. Kalau rokok kan tidak mungkin juga masuk ke dalam kotak suara yang hanya sepersekian mili ya. Atas kesepakatan panitia dan para saksi, proses pemungutan suara tetap dilanjutkan. 4 calon bersaing dalam Pilkades Pasir Nangka memperebutkan suara 16.000 pemilih di 11 TPS. Total 16 desa di Kabupaten Tangerang menggelar Pilkades secara serentak di hari tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jalan pagi bersama di kawasan Car Free Day Jakarta. Kegiatan ini pun menjadi perhatian masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jalan pagi bersama di kawasan Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi. Sejumlah artis ibu kota seperti Ayu Ting Ting hingga Iis Dahlia serta kader Partai Perindo ikut berolahraga bersama. Mereka juga bercengkrama dengan hangat dan riang. Rombongan menempuh perjalanan sekitar 3 km mulai dari halte Pacific Place Mall, Jalan Sudirman, Bundaran Senayan, lalu menuju area UMKM di Jalan Pintu 1 Sudirman. Usai berolahraga, Haritanu Sudibyo bersama Ganjar Pranowo berbincang dengan warga dan pedagang. Selanjutnya mereka menikmati sarapan bubur ayam dan mie ayam. Para pedagang ini berjualan dengan gerobak Perindo. Ganjar pun mengapresiasi Haritanu Sudibyo atas langkahnya untuk membantu UMKM. Pas minggu pagi ini bareng Pak Hari kita diajak keliling. Satu dapat olahraganya, ada sama istri juga. Dua mau ditunjukin UKM yang ada di sekitar sini, kita cicipin beberapa makanan, ada mie ayam, ada bubur ayam tadi. Jadi ini cerita satu bagaimana sehat, dua bagaimana kita peduli. Dan ternyata wow, ramai sekali. Beliau ini pemimpin yang harmonis sama istri, rukun gitu ya, saya lihat luar biasa. Kemudian hobinya sama, ini bagus kalau suami istri hobi sama ya, olahraga, berdua lari, tadi saya lihat 3 kali putaran, itu 5 kilo sendiri lari tanpa berhenti ya. Apalagi Bu Atiko katanya pernah maraton juga. Terus juga merakyat ya, bisa bergaul dengan semua orang, stamina bagus, saya rasa memang pemimpin yang ideal. Kegiatan ini juga menarik perhatian warga. Mereka berupaya mendekati Ganjar untuk menyapa dan berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga etnis Tionghoa Kalimantan Barat mendeklarasikan dukungan mereka terhadap baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Gelaran deklarasi yang diberi tema Bersatu Membangun Bangsa ini diadakan di sebuah restoran di wilayah Jembatan 5 Jakarta Barat. Ya pemirsa, deklarasi ini dihadiri ratusan warga etnis Tionghoa Kalimantan Barat serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dukungan diberikan karena Ganjar dianggap berhasil menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan mempersatukan berbagai etnis di Indonesia. Hasto pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga etnis Tionghoa Kalimantan Barat. Menurut Hasto, dukungan kepada Ganjar juga datang dari berbagai etnis di Indonesia serta sejumlah parpol besar di Indonesia karena Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi misi pemersatu bangsa. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itulah kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari relawan Tionghoa Kalimantan Barat ini. Ini dukungan yang sangat berarti, saudara-saudara sekalian. Terlebih bagi PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa begitu Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan Pak Ganjar pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini, beberapa hari kemudian muncul dukungan dari Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat. Muncul dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Perindo, dari rekan-rekan relawan yang jumlahnya sudah lebih dari 1.800 relawan di seluruh Indonesia. Relawan Prabowo Subianto di Kalimantan Selatan mencabut dukungannya untuk Pilpres 2024 mendatang. Kini mereka banting setir mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Relawan Prabowo Subianto yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan banting setir mendukung baca pres Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Relawan ini terdiri dari berbagai elemen, seperti alumni pesantren, penghafal Al-Quran, dosen, petani, hingga pengusaha.
Mereka memutuskan mencabut dukungan terhadap Prabowo Subianto dan bergabung bersama relawan GP24 dengan berbagai pertimbangan. Mereka yakin Ganjar Pranowo bisa membantu menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran. Yang tadinya 2019 kita mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, untuk 2024 ini kita coba mengalihkan ke Pak Ganjar Pranowo, paman Ganjar Pranowo gitu. Karena kita orang Banjar jadi kita paman. Jadi, kita mencoba cari yang terbaik dari yang ada. Sosok Ganjar dinilai berhasil membuat kemajuan dan mengentaskan kemiskinan ketika menjadi seorang gubernur Jawa Tengah. Hal itu sangat diperlukan untuk Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan yang masih memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam pelatihan mulai dari digital marketing hingga mengoptimalkan UMKM diadakan relawan Ganjar Pranowo di sejumlah daerah. Sementara itu pemirsa, senam pagi yang digelar relawan Ganjar di Lebak, Banten diwarnai penampilan musik dan juga lagu berjudul Ganjar Menang 2024. Ratusan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam relawan Desgan mengikuti senam pagi bersama di Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Sejumlah musisi ikut memeriahkan acara ini, salah satunya dari kelompok penyanyi jalan atau KPJ Rangkas Bitung yang membawakan lagu berjudul Ganjar Menang 2024. Penyuluhan bahaya narkoba diadakan relawan Pandawa Ganjar agar generasi muda menjadi benteng terdepan dalam menangkal narkotika dan obat-obatan terlarang. Relawan mengajak generasi muda kota Cilegon, Banten untuk mewujudkan Indonesia maju dengan menggencarkan gerakan anti narkoba di wilayahnya masing-masing. Sementara di Jawa Timur, milenial hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Bangkalan mengikuti pelatihan digital marketing yang digelar Pemuda Mahasiswa Nusantara. Para peserta diedukasi mulai dari pengenalan dasar digital marketing, cara membuat toko di marketplace online, hingga cara membranding produk usaha mereka. Di Palembang, Sumatera Selatan, relawan Wongkito Ganjar konsisten mendorong perkembangan UMKM dengan menggelar pelatihan membuat keripik pisang. Kegiatan itu diisi beberapa pemateri dan kalangan pelaku usaha lokal yang telah sukses memproduksi dan menjual keripik pisang dan produk-produk sejenisnya. Sedangkan di Jawa Barat, relawan Ganjar Sejati menggelar pelatihan kopi pasca panen guna meningkatkan hasil pertanian kopi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Relawan optimis petani kopi mampu menggenjot ekonomi daerah karena potensi alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat memiliki hasil pertanian yang melimpah. Relawan Sahabat Ganjar mengadakan kegiatan inspiratif Go Green untuk Indonesia di Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama warga, ribuan benih mangrove ditanam sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus wujud dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024. Bergeser ke Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung, ratusan pelaku UMKM mengikuti kelas digital marketing yang digelar relawan terbesar di Indonesia itu. Para peserta mengaku terbantu dan antusias dengan kegiatan ini. Melalui rangkaian kegiatan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, Sahabat Ganjar menunjukkan dedikasinya kepada masyarakat sebagai relawan sosial sekaligus menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan kepada Ganjar Pranowo. Para kiai dan ulama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menginisiasi ruang diskusi bertajuk Halakoh Ulama Merah Putih. Sejumlah aspirasi terkait dengan memilih pemimpin terbaik untuk nasib Indonesia ke depan disampaikan. Halakoh dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Solihah, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kebersamaan puluhan ulama dan kiai itu akhirnya membuahkan satu keputusan, yakni bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024.
Ganjar dinilai sosok pemimpin yang nasionalis, religius, dan mampu melebur dengan semua kalangan, termasuk pondok pesantren, serta ulama selama memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur. Terindikasi apa istilahnya oleh paham-paham radikalisme gitu, yang sederhana dan merakyat. Tentunya pemimpin yang religius ya, yang selalu memperhatikan kepentingan umat Islam, terutama pada dunia pondok pesantren. Insya Allah kalau para kiai mendukung beliau, Pak Ganjar ya, terutama dari kalangan ulama merah putih ini, insya Allah apa istilahnya masyarakatnya akan mengikuti gitu. Pemirsa, menyongsong pemilu 2024, ribuan masyarakat Aceh bermunajat dalam zikir dan doa agar Indonesia aman dalam menghadapi perhelatan agenda politik serta pemilu mendatang dapat berjalan dengan lancar. Ya, dalam agenda Haul Sirul Muqtadin Aceh ke-15, ribuan jemaah Majelis Taklim Sirul Muqtadin mengikuti zikir dan doa bersama yang berlangsung di halaman gedung PD Convention Center. Acara diisi dengan tausiah oleh Al-Habib Muhsin bin Hasan Bauf Taini, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemirsa, PJ Bupati PD Wahyudi Adi Siwanto dalam sambutannya mengajak jemaah memanjatkan doa untuk PD menjadi lebih baik, sejahtera, aman, dan sentosa. Jemaah juga diajak berdoa agar dalam menghadapi perhelatan agenda politik pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan berlangsung sukses. Di pemilu ke depan dengan adanya ikatan silaturahim dan saling peduli itu tidak ada lagi fitnah-fitnah yang kecenderungan konflik. Jadi dengan silaturahim seperti ini diharapkan menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Ribuan warga Sumatera Selatan memadati halaman Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk mengikuti senam sehat yang digelar Partai Hanura. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta mengapresiasi warga Kota Palembang yang antusias mengikuti senam sehat. Dalam kesempatan ini, Oso membagikan door prize dengan hadiah utama 1 unit rumah dan paket perjalanan umroh gratis bagi para peserta yang beruntung. Menurut Oso, selain menjadi ajang olahraga, senam sehat ini juga bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Kegiatan ini akan terus dilakukan Partai Hanura untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Untuk komunikasi kepada masyarakat bahwa kesehatan itu sangat penting. Bagaimana kalau orang nggak sehat melakukan pekerjaan-pekerjaan, pasti tidak sehat pekerjaannya. Jadi kalau pemimpin juga begitu, harus sehat. Kalau nggak sehat, gawat deh bangsa ini, ya. Jadi itu yang penting. Jadi orang itu harus sehat. Itu sebabnya dalam kita mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin yang sehat. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, Angela Tanu Sudibyo belusukan ke Kampung Nginden di Surabaya, Jawa Timur untuk membagikan bantuan beras kepada masyarakat. Angela juga berinteraksi dan menyapa warga. Tokoh muda kreatif Angela Tanu Sudibyo mengunjungi Kampung Nginden RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dalam belusukannya ini, Angela menyempatkan diri berinteraksi dengan warga dan menemukan fakta menarik di mana sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Nginden Jangkungan merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tidak hanya menyapa warga, Angela juga membagikan bantuan beras 5 kg. Bantuan beras ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah harga beras dan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Saya berinteraksi dengan warga, ingin mengetahui keseharian mereka, bagaimana mereka berjualan, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi, yaitu bantuan beras, dan tentunya ini saya harapkan bisa bermanfaat untuk keseharian mereka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas bantuannya, atas kunjungannya ke sini. Mudah-mudahan itu menjadi semangat bagi warga kita untuk lebih berkreatif.
Kehadiran Angela juga memotivasi warga untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk usaha kecil menengah dalam menunjang perekonomian keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kini resmi memiliki nama baru, yaitu Wush Indonesia. Wush adalah singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem handal. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah resmi menamai kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nama Wush. Penamaan tersebut dimaknai dengan melaju secara cepat sesuai dengan kecepatan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 380 km per jam. Nama Wush untuk kereta cepat Jakarta-Bandung telah disetujui oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Penamaan Wush tersebut ditentukan ketika Presiden Joko Widodo dan para menteri melakukan uji coba hingga Bandung. Wush memiliki kepanjangan kata dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem handal. Dalam 3 minggu terakhir ini, kami itu berdialog ya, antara Pak Presiden, Pak Pratik, Pak Erik, saya, lalu Pak Triawan dan kawan-kawan gitu ya. Jadi japri-japrian, terus juga diskusi gitu ya. Dan juga bersamaan itu kita juga uji coba bersama Pak Luhut, bersama Pak Edo. Jadi memang di lapangan itu banyak yang kayak kita ngomong siapa kita Jaya, siapa gitu. Nah kalau di sana itu ungkapan kegembiraan itu dengan begini, terus ngomong wush. Wush, yes. Wush, yes, gitu ya. Setelah 300 kilo, setelah berapa kilo? 380 kilo. Ya, tadinya kan 80 km per jam. Selain memiliki nama baru, nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan memiliki logo baru. Logo baru ini akan didapatkan dari hasil sayembara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Seleksi desain logo baru dilakukan tim panel sayembara identitas kereta api cepat Indonesia sejak Juli 2023. Total ada 10 desain yang akan diseleksi menjadi 3 desain. Masyarakat bisa melihat desain ini secara online di website kcic.co.id. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap sejumlah aktivis yang melemparkan cat di jalur maraton Berlin hari Minggu. Laporan dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut.